نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Angkung tipayun agar sami-sami menjadikan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati oleh orang mengucapkan hamdalah ke Allah anu mantena alhamdulillah orang masih dibapari nikmat Allah, nikmat anu paling istimewa yaitu nikmat iman sareng nikmat Islam. Sejauh itu orang masih dibapari nikmat Allah, nikmat yang paling agung yaitu nikmat sehat sareng nikmat sempurna. Sejauh itu orang masih dibapari nikmat yang paling dasar yaitu nikmat harta benda ini. Dengan semua nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rutinan malam Sabtu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kumpulan riungan kurang dengan di tanah airnya singgu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawatnya wassalam mugi-mugi tetap diusulkan dikucurkan dikocorkan ke junjungan kurang sadaya Habibullah Nabiyullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana sadaya dikawula maka orang itu Fatihah utami kami Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Allah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna kita Fatihah kangge guru-guru urang sadaya.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dengan sholawat. Kita baca sholawat 33 rakaat. Kita awali dengan sholawat ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajengkeun hancarulan kitab Maraqil Ubudiyah. Syarahna kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kapungkur teh pembeu cikana dugi kana hikayat. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah innan nas sesungguhnya manusia fi talabil ilmi dalam mencari ilmu ala salasati ahwal itu dibagi dalam 3 tingkatan. Jadi setiap manusia yang mencari ilmu itu ada tingkatannya. Di sini dijelaskan ada 3 tingkatan. Ain marotib atau martabat disebutnya. Yang mana yang 3 tingkatan itu
rajulun, yang pertama seseorang, tolabul ilmi, yang mencari ilmu itu, liyatakhaddahu ay liyaj'alahu, itu fokusnya adalah mencari zadahu, tambahan, ila mi'ad akhirat. Jadi martabat yang pertama bagi orang yang mencari ilmu, tingkatan tertingginya yaitu tingkatan dia hanya mencari akhirat. Ay akhirat fa innaha mi'adul khalqi walam yaksid, dan dia tidak pernah bermaksud bihi, dengan mencari ilmunya itu, illa wajah Allah, kecuali ingin mendapatkan ridho Allah, wa daral akhirah, dan tempat akhirat. Fahada, maka inilah martabat yang pertama, minal faizin, orang-orang yang beruntung. Nah, ini kita. Jadi yang pertama bagi kita untuk mencari ilmu, ingat tujuannya adalah akhirat. Pertanyaannya seperti apa itu yang selamat itu? Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, oleh Syekh Nawawi, ayat an-najina min adzalillahi ta'ala lahiqina bil khair. Dia itu selamat dari azab Allah dan dia akan mendapatkan kebaikan. Wa 'alamatu 'alimil akhirah salasa, dan ciri orang yang mencari ilmu untuk akhirat itu ada 3. Nah, ini kita akan coba ya. Martabat yang pertama tadi adalah mencari ilmu untuk akhirat. Ini benar-benar untuk akhirat, tidak ada embel-embel dunia. Cirinya orang yang mencari akhirat itu ada 3. Yang mana? Wahiyya adamu thalabid dunya bil ilmi. Yang pertama, tidak ada dia mencari dunia dengan ilmunya. Jadi tidak ada dalam dirinya nanti kalau sudah punya ilmu mau mencari dunia dengan ilmu itu. Ini tingkatan tinggi. Kadang-kadang kalau kita sekolah di mana, di anu, supaya nanti mau kerja di anu. Nah, ini tingkatan tinggi. Ini susah bagi kita, karena mencari ilmu itu ya untuk tingkatan yang ini, tingkatan tidak ada embel-embel yang namanya embel-embel dunia. Begitu. Puntennya daya mah kitab Maroki ini termasuk Bidayatul Hidayah ini termasuk kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu apa? Kitab mengintrospeksi diri. Pasti bakal kasih diri terus. Namanya tasawuf. Nah, emang gitu. Jadi di sini tidak ada sedikit pun ilmunya dipakai untuk dunia. Ya salah satunya bekerja. Jadi benar niatnya itu ingin akhirat yang dikejarnya itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wa kam qasdi bil istighal bil ulumi nail sa'adatul akhirah fayakun ta'inan ya'lamu batin sa'isat di qalbihi mujahatun nafs. Nah, yang kedua cirinya adalah dia sibuk mencari ilmu itu untuk kebahagiaan akhirat, sampai dia hanya memperhatikan ilmu batin, sampai dia terbimbing qalbunya dengan mujahadatin nafs, bermujahadah dengan nafsu. Artinya apa? Melawan hawa nafsunya. Berarti
tingkatannya ini Bapak Ibu, kita baca lagi yang dulu kita bahas. Maksudnya adalah memerangi hawa nafsu. Berarti selain hawa nafsu ada yang diperangi kalau levelnya terbawah. Dulu kita bahas di lupa lagi ya, yang pertama keberapa, bahwa levelnya itu ada yang namanya syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau orang masih di syariat, dia musuhnya itu adalah orang lain. Kalau masih di syariat, dia levelnya di syariat, musuhnya orang lain. Maksudnya gimana musuhnya? Tanda kutip ya, bukan berarti musuh. Contoh ini, kita sholat kunut, sebelah tidak kunut, mana waktu kunut, dosa. Itu levelnya syariat, musuhnya orang lain gitu. Karena apa? Panas. Biasanya begitu. Kita belajar di syariat, belajarnya fikih itu saklek begini. Kalau kita belajarnya hanya itu, musuh kita orang lain. Berbeda dengan kita, sesat lah. Sesat. Itu bid'ah bahasa kita gitu. Bid'ah itu sunnah, bid'ah dan sebagainya. Gitu. Itu enggak sesuai dengan haram gitu. Itu baru levelnya syariat. Gitu ya. Nah, kalau hanya di syariat seperti itu panas. Kemudian level yang kedua itu tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu jalan. Contoh jalan ini. Jalan kita, syariat kita bisa jadi tarekat. Syaratnya satu, apa? Istiqomah. Itu jadi tarekat. Pengajian kita ini tiap minggu asalkan dilakukan dengan istiqomah jadi tarekat. Istiqomah itu apa? Ya terus gitu. Ya. Pada yang versi, pada yang itu jangan terus. Itu tarekat. Artinya apa? Konsisten. Begitu ya, konsisten. Nah, itu jadi jalan gitu. Apapun itu. Mau pengajian apapun, mau baca Quran tiap sebelum subuh juga bagus, asalkan konsisten jadi tarekat. Gitu. Ya. Insya Allah, alhamdulillah ya saya kita doakan jadi tarekatnya begitu. Ya. Insya Allah, asalkan konsisten, gitu ya. Itu kalau sudah konsisten, sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita bukan musuhnya, bukan orang lain lagi, tapi musuhnya sekarang kalau sudah ditarekat, itu musuhnya adalah setan. Kenapa? Karena tos naik level, jadi level setan musuhnya. Jadi gimana? Upami menuju al-sayyid istiqomah, dikiclakan ayat karamian, ayat versi. Jadi, wah, kayak minggu hari. Salah satunya gitu. Karena apa? Karena ada hal-hal yang lain begitu. Sama halnya umpamanya ngaji enak dan sebagainya. Suatu ketika ku setan bentuk, tunduk kuat. Salah satunya gitu. Setan yang ini ataupun Korea, menuju Korea. Makanya di sininya ilmu adalah Allah memaksakan dia di sana, gitu ya. Karena tarekat itu apa? Konsisten, istiqomah, begitu. Ya. Nah, ada level yang selanjutnya yaitu hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat mah musuhna tos lain jami, tos lain orang lain, bukan orang lain, sudah bukan yang namanya setan lagi. Apa yang menjadi musuh orang hakikat adalah diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan mujahadatin nafsi. Maksudnya tadi melawan hawa nafsu itu ini. Jadi level yang ini level tinggi gitu. Jadi pikirannya sudah akhirat terus. Nah, selesai ya Allah. Kenapa pelan-pelan gitu.
Nah, level yang terakhir yaitu ma'rifah. Kalau ma'rifah musuhnya siapa? Sudah tidak ada musuh. Kenapa? Sudah kenal dengan Allah. Sudah sampai dengan tujuannya. Tidak mungkin ada musuh lain. Mudah-mudahan sendiri orang kalinya Allah. Tapi tidak tahu diri. Ibaratkan begini. Kalau di kitab ini diibaratkan, dulu itu saya pernah mengatakan yang namanya ma'rifat itu seperti mutiara di bawah laut. Pernah kita diungkapkan ya, takut lupa bahwa yang namanya ma'rifat itu adalah mutiara di bawah laut. Tujuan kita itu. Tapi sebelum masuk ke laut itu perlu kita berangkat ke tengah laut menggunakan sampan atau yang namanya perahu. Perahu itu dinamakan syariat, begitu. Perahu itu namanya syariat. Kemudian setelah dari perahu ini bisa sampai dengan yang namanya mutiara, tidak, kita harus menjebur, harus bisa berenang, harus bisa menyelam. Itulah namanya tarikat. Jadi harus bisa berenang, harus bisa menyelam. Itulah namanya tarikat. Setelah berenang ke bawah, di bawah itu luas sekali, indah sekali, itu namanya hakikat. Indah sekali di bawah itu namanya hakikat. Setelah melihat keindahan itu, didapatlah yang namanya mutiara. Itulah yang namanya ma'rifah. Selesai, mudah-mudahan masih sampan. Cahaya sampan. Upami diibaratkan dinamakan nama Bapak Ibu semuanya. Ini ada ulama yang mengibaratkan seperti dalam bentuk makanan pisang, begitu ya. Seperti pisang, cangkang pisang itu adalah syariat. Cangkang pisang itu syariat. Ngabukannya itu tarekat, ngabukannya. Hakikat itu ada jeruk pisangnya. Ma'rifat itu adalah rasa amis. Jadi tos dirausan amis aku dapat ma'rifat. Tos apa? Enak tuh mau kau mengaku gulung cangkangnya, apa dasarnya kan gitu ngaku gulung cangkang. Kumaha? Tapi periuk itu cangkang periuk. Naon sababna coba lamun urang pas ka suatu tempat, hei aya pisang, cangkangan. Nah, itu kenapa? Tenang, geleh gitu. Langsung karena hakikat, karena tarekat. Barisan kayak itu jalan gitu maksudnya. Geleh. Makanya sakloban lagi syariat teu kuat. Syariat teh kalau eta cangkan, peryogi eta cangkan. Atau sebenarnya mudah-mudahan ia sebagai balik dari Tuhan, mudah-mudahan orangnya sangat secara istiqomah. Ustaz jangan nak ditarekat supaya ditarekatnya itu mah anu tabarah tiasa, tapi kedah aya guru. Tapi ari kami kurang mah halarese semua kerjaan seperti itu kan yang penting ka masjid istiqomah ka masjid eta. Yang penting ngaji tiap sampai subuh konsisten tapi tarekat. Itu ibaratnya gitu ya. Mudah-mudahan subuh Bapak dikasih istiqomah sampai sampai. Amin. Anu kabilun ciri anu kabilun tadi yang wahum intimadu fil ulumi ala tibai sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam fi aqalihi wa aqwalihi. Artinya ciri orang yang belajar ilmu fokusnya kepada akhirat itu adalah berpegang teguh dengan ilmunya itu ayat tibai sahibi syariat kepada syariat yang dikeluarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi dalam pekerjaan af'alnya
wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan Nabi. Itu 3 ciri orang yang mencari ilmu, berfokusnya kepada akhirat. Susah, Ustaz, memang susah gitu ya. Nah, disebabkan dilanjutkan begini. Wa 'alamatu 'ala thalab dunya. Upami itu mantos wae turun ke sana, turun ke anu tadi mah nyarios teh asal awal-awal. Kage urang mah. Nah, di dia ayat tingkatan anu handapna. Wa 'alamatu 'ala thalab dunya. Ciri urang neangan ilmu henteu resep kana dunya. Ari tadi mah fokus mana aya, ieu mah urang neangan ilmu tapi lain dunia anu ditujuan. Maksudnya kumaha lewat pada dunia tadi. Mana anu kahiji ayyakuna awwal amilin bil amri wa mujtahidin bin nahi. Yang pertama, dia bersegera dalam amilin bil amri wa mujtahidin bin nahi, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu yang pertama. Wa ayyakuna mustaqbilya furqatan. Nah, ini ciri kedua. Ciri yang kedua itu berusaha menjauhi dari apa? Dari kemewahan. Mewah apa? Makanan. Wa maskan, dan tempat tinggal. Wa mablis, dan pakaian. Jadi orang yang mencari ilmu, dia itu menghindari, kalau di kitab ini menghindari, dia itu nanti kalau sudah punya ilmu tidak terlalu bermegah-megahan dengan yang namanya makanan, tempat tinggal, dan pakaiannya. Punten begitunya salah seperti ia dalam kitab itu begitu. Jadi pakaiannya alim ulama atau yang namanya yang ngerti daripada ilmu, tetapi kebalikan dari apa yang disampaikan oleh kitab ini. Artinya mewah dalam makanan. Benar ya, untuk untuk mengoreksi diri sendiri. Dan kalau di kitab ini mewah dalam tempat tinggal, umpama di TV kan suka tinggal gitu nih. Kemudian mewah dalam pakaian. Nah, jadi kalau kita tidak ingin dunia, tidak fokusnya ke dunia, hindari dan jauhi ini. Maka ayeuna mah saya medsos upami bade barang tua foto heula jempreng. Dipoto heula ya Allah. Nah ini wa ayyakuna manzilalla man munqamidan anil anfalati sultan illa nas. Yang selanjutnya katanya menahan diri dari apa? Dari bergaul dengan sultan. Apa itu sultan? Sultan itu penguasa. Ini cirinya, ciri orang yang memang tidak terlalu untuk dunia. Dia itu menghindari, menahan diri, dia dekat dan bergaul dengan penguasa. Penguasa itu apa? Pemerintah. Jadi artinya mencari ilmu itu bukan ingin dia nanti itu dekat dengan pemerintah, dekat dengan penguasa, gitu. Nah, di sini seperti lagi. Illa dinasoh, kecuali dia itu untuk memberi nasihat. Umpamanya ada orang alim masuk ke pemerintahan, dekat dengan
penguasa, kita berbaik sangka saja untuk menasihati penguasa. Gitu. Berbaik sangka, berbaik sangka. Ini membuat kita rem ke sana, gitu ya. Tapi bagi teman-teman kita yang ahli ilmu, dekat dengan penguasa, masuk ke dalam lingkaran penguasa, insya Allah kalau niatnya adalah untuk menasihati penguasa, itu tidak mengapa dan itu menjadi jalannya bagi dia untuk berbuat kebaikan, ya. Makanya kita juga harus berbaik sangka ketika ada ulama yang masuk ke pemerintahan. Ulama berbaik sangka bagi kita, ya, berbaik sangka. Atau untuk membela mardhatillahi ta'ala, membela maksudnya ada orang yang dolim, penguasa yang dolim, diberi nasihat, kemudian untuk penguasa dolim berarti ada yang menjolimi, mencegah kejoliman itu boleh, gitu ya. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, ini contoh daripada orang yang mencari ilmu bukan fokusnya ke dunia saja, gitu ya. Ada beberapa. Kemudian yang terakhir, wa'alla yakul musari'an ilal fataba, dan yang terakhir cirinya dia itu tidak terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu kalau ada yang nanya nggak buru-buru menjawab. Jadi Ustaz, ini permasalahan ini seperti ini, bagaimana hukumnya? Nah, tidak langsung menjawab. Kenapa? Dia cari referensi dulu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang lebih alim dari dia dalam hal itu, dia akan menyuruh orang itu untuk menghadap kepada orang yang lebih paham tentang itu. Contoh di sini dicontohkan ya. Di sini. Contohnya adalah Kamaluyan Syarif bin Hari, ini diriwayatkan oleh Syarif bin Sa'id qala, dia berkata, ataitu Aisyah, suatu ketika saya datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha, aku bertanya kepadanya, anil musyi alal kufain, bagaimana caranya mengusap kufain. Kufain itu sepatu. Bagaimana cara mengusap sepatu ketika dia mau berwudu kalau dalam perjalanan. Bertanya, faqalat, kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, alaika min Ali bin Abi Thalib, fa'as'aluhu fa'innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, silakan kau datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tanyakan kepadanya, karena sesungguhnya Sayyidina Ali suka ikut berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Ali lebih tahu tentang itu. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah jarang ikut keluar, makanya disuruh untuk menemui Sayyidina Ali. Fasa'alna, maka dia bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi harus begitu, ya. Ada ininya ada tata keramanya. Ini kayaknya yang paling ahli dari segi fikih itu kayaknya lebih ahli ke sana. Atau ini dalam hal masalah pernikahan, wah ini kayaknya lebih ahli ke ahli pernikahan. Dalam hal ini mungkin penghulu yang lebih paham tentang masalah itu. Wa kana Rabi'ah Sa'id bin Hisham, dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Hisham bin Amir annahu ata Ibnu Abbas, suatu ketika dia datang kepada Ibnu Abbas, yas'aluhu, dan bertanya kepadanya, an-witri,
tentang witir Rasulullah SAW. Bagaimana sholat witirnya Rasulullah SAW? Faqala maka Nabi maka berkata Ibnu Abbas, maka berkatalah Ibnu Abbas, la adulluka ala a'lam ahlul ardi bi witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, apakah engkau maukah aku kasih tahu orang yang lebih tahu di muka bumi ini tentang witir Rasulullah? Begitu. Qala man, dia berkata siapa? Qala Aisyah, dia menjawab yang lebih tahu tentang witir Rasulullah adalah Aisyah. Kenapa? Karena Nabi suka melakukan sholat witir di rumah, yang tahu persis adalah Sayyidatuna Aisyah. Begitu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, ini salah satu kalau umpamanya melihat ke ilmu syariat atau ilmu fikih tentang witir inilah yang salah satu ikhtilaf. Ini sekalian saya spill sedikit. Ikhtilafnya itu kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu kebanyakan itu kan sholat tarawih itu dua masna dua. Tapi ada yang mengatakan ada 4-3. Jadi sholat tarawih itu boleh 4, maksudnya tidak 2 kali salam. Itu ada yang mengatakan, ada kan di riwayat Bukhari-nya. Tetapi ini salah satu yang mengatakan bahwa 4-4-3 itu lagi menceritakan sholat witir. Makanya 4-4-3. Karena di dalam riwayat itu adalah Nabi tidak pernah sholat sunnah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi bahasanya gitu, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu tidak pernah melebihi 11 rakaat sholat sunnahnya itu baik di Ramadan ataupun luar Ramadan. Pertanyaannya, di luar Ramadan berarti 11, di ketika Ramadan juga 11. Berarti Sayyidatuna Aisyah lagi menceritakan sholat witir yang ditanyakan ini. Gitu ya. Berarti sholat tarawih berapa rakaat? Belum ada sholat tarawih waktu itu. Zaman dulu belum ada. Yang ada adalah sholat qiyamul Ramadan. Sholat qiyamul Ramadan itu berapa? Tidak ada hitungannya. 20 itu karena riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ya. Ini sedikit di skill saja karena ini lagi menceritakan sholat witir. Nah, begitu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu bertanya itu tidak langsung menjawab. Jadi dipikirkan dulu, cari referensi siapa yang paling memahami itu, disuruhlah untuk pergi ke sana. Jadi kalau umpamanya malah menjawab begitu, berarti ingin terlihat mungkin salah satu itu, atau yang kedua mungkin juga dia itu sebetulnya bisa paham gitu untuk itu, tetapi alangkah baiknya mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak gampang untuk memberikan fatwa, gitu ya. Nah, selanjutnya wakama rumiya, kan seperti riwayat juga Umar bin Khattab qala sa'altu Aisyah, suatu ketika aku bertanya kepada Aisyah tentang sutra. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, i'ta Ibnu Abbas, pergilah engkau kepada Ibnu Abbas. Nah, kalau masalah sutra ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Jadi macam-macam ternyata dari sahabat dari cerita ini, bahwa kalau masalah sutra dari Ibnu Abbas, masalah witir pada Sayyidah Aisyah, masalah
Jadi sama halnya di kita juga Bapak Ibu semuanya. Bagusnya banyak guru itu seperti itu, Pak. Ini yang ditanyakan cocoknya ke siapa, ke guru siapa, ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fasal faqala ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Abbas diperintah lagi kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Makanya disebut dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah. Faqala akhbarni Abu Hafs wa huwa Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ya Rasulullah fid dunya ma la lahu fil akhirah. Jadi kata Abu Hafs, Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhiratnya. Ini yang memakai sutra. Ini masalah pakaian sutra. Wahada kalimat minan nasihat, dan ini kalimat-kalimat nasihat. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, ini yang pertama, golongan yang pertama tadi adalah yang tujuannya adalah akhirat. Yang tujuan akhirat itu ada 3 cirinya, dan yang tidak suka dengan tidak bertujuan dunia juga tadi ada 4 cirinya. Ya. Nah, martabat yang kedua kita lanjutkan. Warajulun talabahu yasta'ina bihi ala hayatihi. Nah, tingkatan yang selanjutnya dalam mencari ilmu itu adalah orang yang merasa terbantu kehidupannya, al-ajilatu wa yunalu bihi, sehingga dia itu terbantu dengan kehadiran ilmunya itu, sehingga dia mendapati yang namanya izzah, ketenaran, wal jahl, dan pangkat, nah, wal mal, dan harta benda. Jadi begini, kalau tipe yang kedua itu seperti ini, dia itu mencari ilmu itu karena meyakini bahwa dengan ilmunya itu kehidupannya itu bakal terbantu, begitu. Karena punya itu bakal terbantu, sehingga apa? Sehingga dia bisa punya pangkat, punya jabatan, punya ketenaran, punya harta, dan sebagainya. Begitu. Ini tipe yang kedua, ya. Ini martabat yang kedua. Nah, tapi dia juga merasakan mustasyak fi qalbihi, dalam hatinya keburukan. Jadi sebetulnya dia itu tahu bahwa ini itu buruk dalam hatinya itu. Nah, ini tipe yang kedua ini, fahadha minal mukhadirin. Ini termasuk orang yang menghadapi bahaya. Jadi untuk martabat atau tingkatan yang kedua, mencari ilmunya itu untuk kehidupan, supaya kehidupannya terbantu, supaya banyak harta, supaya banyak pengikut, supaya banyak yang memfollow, bahasa sekarang itu, supaya kita itu tinggi derajatnya, punya pangkat, supaya kita tenar di masyarakat. Ini yang kedua. Tapi dalam kalbunya paham ini tidak bagus. Dalam hatinya ini kurang bagus. Dalam hati kecilnya itu seperti itu. Ini termasuk orang yang menghadapi bahaya. Kalau yang tadi itu Pak izin, orang yang beruntung. Kalau yang ini termasuk orang yang menghadapi bahaya.
hati-hati, sepertinya kita berada di daerah ini. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Karena disebutkan di sini. Kita bacakan lagi. Fa'inna ajalahu ahalahu qabla tawbah haful alaihi su'ul khatimah. Yang ditakutkan adalah ketika orang-orang yang menghadapi bahaya ini, ketika ajalnya dibunuh dan dia belum sempat bertaubat, qabla taubat, sebelum bertobat, maka dikhawatirkan, ditakutkan khawfun alaihi su'ul khatimah, ditakutkannya dia termasuk orang yang su'ul khatimah. Ini yang ditakutkan. Tapi sebaliknya, wa baqiyatu fi khatar masyarakat wa inna wufiqo, dan di mana ada taufik, kemudian ajalnya datang, dan kemudian dia itu bisa bertobat sebelum meninggal, sebelum mati, maka ia tidak termasuk orang yang rugi seperti tadi, gitu ya. Makanya cepat-cepat bertobat. Nah, ini kayaknya di level kita semua harus sering bertobat, gitu ya. Harus sering bertobat. Ya, tanpa dipungkiri, kemana sekolah ke sana, ke sekolah, mau ngapain, mau jadi anak, tidak mau dipungkiri, pasti begitu. Pasti begitu. Kenapa? Karena ingat kalau cerita-cerita zaman dulu Bapak Ibu semuanya, terutama imam kita, Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika mencari ilmunya itu, ini sedikit kisahnya dulu kita ceritakan. Usia 7 tahun, Imam Syafi'i itu lahirnya itu di Gaza, daerah Palestina, gitu ya. Ketika kecil dia sudah yatim, dia hanya bersama ibunya, gitu. Kemudian pindahlah ke negeri Mekah, pergi ke Mekah ini. Setelah usia 7 tahun di Mekah, Imam Asy-Syafi'i kemudian belajar mencari ilmu, kemudian terus kepada ilmu yang ada di Mekah, alim-alim ulama yang ada di Mekah. Sampai suatu ketika ulama di Mekah itu sampai sudah selesai, sudah habis ilmunya diberikan kepada Imam Syafi'i. Sudah mulai dewasa, sudah mulai sekitar 15 sampai 20 tahun, gitu ya, sudah mulai. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Syafi'i, silakan pergilah engkau untuk belajar. Kemana belajarnya terserah. Silakan belajar ke Madinah ataupun ke Irak. Belajar silakan. Dan jangan kembali lagi sebelum aku memanggil, kata ibunya. Maka berangkatlah Imam Syafi'i kemana? Ke Madinah, gitu ya. Di sana beliau bertemu dengan Imam Malik. Makanya Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Kemudian sudah lama dengan Imam Malik seperti itu, kemudian Imam Syafi'i diperintah oleh Imam Malik, wahai Syafi'i, ilmuku sudah habis. Sekarang kau pergi ke Irak, karena di sana ada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i diperintah oleh Imam Malik untuk mencari ilmunya itu di Irak. Di sana ada muridnya Imam Hanafi. Di sana pergilah ke Irak. Setelah di Irak, Imam Syafi'i sudah selesai ngajinya. Kemudian banyak santrinya. Di Irak itu sudah banyak santrinya. Sampai suatu ketika ini santrinya banyak, karena saking banyaknya, suatu ketika santrinya ini pergi ke Mekah.
Mau kemana santri? Mau menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pas datang ke Mekah, kebetulan ibunya Imam Syafi'i itu pergi untuk ibadah haji di Mekah itu, pergi jadi bareng gitu. Pas sudah di sana, dia mendengar yang datang dari Irak ini lagi ngobrol kayak gini, ada pengajian begitu. Dia yang ceramahnya mengatakan mengutip selalu Imam Syafi'i, bahwa menurut Imam Syafi'i guru kami adalah ini. Ibunya itu merasa Syafi'i, apakah itu anakku? Sampai segitu, ya Allah, sampai segitu, apakah itu anakku? Kemudian ditanya, siapakah Syafi'i itu? Kemudian orang Irak ini mengatakan, Syafi'i itu adalah guruku yang sekarang berada di Irak. Cirinya ini, dia juga dari Tasik. Kata ibu itu, bilang ke Syafi'i, pulanglah. Berarti udah berapa tahun? Kemudian orang Irak ini pergi lagi, balik lagi ke Irak, diceritakan kepada Imam Syafi'i, disuruh pulang. Kemudian Imam Syafi'i pulang. Orang-orang Irak itu nggak tega, ingin di sini Imam Syafi'i. Akhirnya dibawakan unta, dibawakan apapun, dibawa banyak. Karena Pak Imam Syafi'i itu pun dari segi kekayaan itu termasuk orang miskin. Orang miskin karena tidak punya ayah, dari pas kecilnya sampai dewasa itu tidak punya kekayaan yang banyak. Itu Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu pulang sambil bawa unta yang banyak sampai di gerbang Mekah. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan seseorang, karena Imam Syafi'i itu diapit oleh murid-muridnya. Muridnya disuruh, beritahu ibuku, aku sudah di sini. Akhirnya muridnya itu lebih cepat pergi datang ke ibunya. Pas datang ke ibunya, wahai ibunda Imam Syafi'i sudah sampai ke negeri Mekah. Kata ibunya itu, dia bawa apa? Kata muridnya itu, dia dengan bangganya, dia bawa unta yang banyak, dia bawa makanan yang banyak dan sebagainya. Itu ibunya langsung menutup pintu, bilang ke Syafi'i, jangan pulang. Itu cuman orang di atas gitu. Ada namina oleh-oleh gitu. Ini ditutup kembali, pulang, nggak boleh kesini lagi, balik lagi aja ke sana. Ini muridnya bingung, balik lagi ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, barusan ketemu ibumu disuruh balik lagi ke Irak. Kenapa? Karena aku bilang engkau bawa banyak barang, banyak unta dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, wahai semuanya penduduk Mekah, suruh ke sini, bagikan semua, dibagikan unta dan sebagainya, dibagikan ke penduduk Mekah. Yang dia bawa hanya kitab-kitab, yang dia bawa hanya kitab-kitab. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah ibunya. Ketika bertemu dengan ibunya, wahai ibunda, aku dulu pergi tidak bawa apa-apa, sekarang aku pulang hanya dengan kitab-kitab. Akhirnya diterimalah Imam Syafi'i oleh ibunya. Begitu. Kemudian dari sana Imam Syafi'i pergi berhijrah kemana? Ke Mesir sampai wafatnya di Mesir. Begitu. Ini cerita daripada Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu semuanya. Imam Asy-Syafi'i itu tidak terlalu sering dengan seorang guru, seorang alim yang kaya asalnya, gitu ya. Tidak terlalu sering. Ini sering dibahas oleh ulama-ulama, gitu ya. Tidak terlalu sering. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berangkat dari yang tidak punya, gitu ya. Nah, anehnya ketika dia berguru dengan Imam Malik itu adalah imam yang punya harta benda yang banyak.
orang kaya begitu, gitu ya, orang kaya, gitu ya. Jadi Imam Malik itu kekayaannya sangat banyak, sehingga ada yang datang itu suka dikasih. Jadi kembali bukan murid yang ngasih, tapi guru yang ngasih, gitu. Imam Malik gitu ya, ngasih. Imam Syafi'i itu sama, dikasih begitu. Sampai akhirnya Imam Malik ini karena sudah habis ilmunya, disuruhlah Imam Syafi'i ke Irak itu untuk menemui muridnya Imam Hanafi gitu ya. Pas datang ke Irak, lebih aneh lagi. Kenapa? Itu lebih parah lagi kekayaannya. Lebih dari Imam Malik. Kenapa? Itu uang itu disimpan aja di depan, di ruang tamu kalau bahasa, disimpan aja di situ gitu. Jadi kalau ada yang datang itu ngaji beres ngaji kasih gitu. Imam Syafi'i sampai heran gitu ya. Imam Syafi'i sampai heran, sampai mengatakan ini, bertanya kepada gurunya, wahai guru, kau itu sugih, kau itu kaya, kau itu kaya. Kemudian guru itu mengatakan, wahai Syafi'i, aku tahu kau bimbang dalam hati, tapi ingat, coba kalau kekayaan ini dipakai oleh orang yang fasik, orang yang suka berdosa, kira-kira kekayaan ini dipakai apa? Malah dipakai nonton kepala umum, dipakai gitu, dipakai kepala umum, dipakai naon, meser istri, meser naon, kepala umum gitu. Barulah dari sana Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sebetulnya yang namanya qalbu, keikhlasan dan sebagainya itu bukan dari segi fisik, tetapi dina qalbu, dina hati masing-masing, gitu ya. Apapun itu, kalau kita masih punya uang banyak dan sebagainya, asalkan tidak masuk di qalbu, aman, gitu ya. Maafi qalbi begitu. Itu cerita sedikit tentang Imam Syafi'i, sehingga kita bagaimana sekarang umpamanya dengan guru-guru kita dan sebagainya. Apakah guru-guru itu umpamanya setelah melakukan tausiah dan sebagainya menunggu yang namanya, kan sudah disebutkan Ustaz Amplop menunggu itu, apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu semuanya, supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya yang disebutkan seperti ini, intinya dari yang mengadakan acara itu menghormati orangnya, bukan membayar ilmunya, tapi menghormati orangnya, begitu ya, dengan adanya, jangan diada-adakan, gitu ya. Seadanya, jangan sampai dengan ada kegiatan seperti itu kemudian diada-adakan sampai minus begitu. Nah, itu mah nggak boleh, gitu ya, nggak boleh sampai minus. Kalau skala kadarnya buat makan, buat buat minum seperti ini diperbolehkan dalam kitab Riyadhul Mustadsyidin, begitu ya. Kemudian bagi yang penceramahnya atau yang memberikan ilmunya, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, begitu ya. Jangan hanya masalah dunia yang dilihatnya, tapi bagaimana kita menyikapi yang memberikan ilmu, menerima itu, terima saja, tidak apa-apa. Tapi ingat, kalau lebih bagusnya bagi kita yang mencari ilmu, yang memberikan ilmu, itu punya pekerjaan yang lain, gitu. Jadi tidak mengharapkan satu dari sana, gitu. Itu repot, gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya begitu, gitu ya. Lebih bagus seperti apa? Lebih bagusnya ada punya pekerjaan yang ininya dari segi masalah hartanya seperti itu. Jadi tidak mengharapkan satu dari situ, gitu. Kalau hanya mengharapkan satu dari situ, takut-takut yang masuk ke dalam ini, gitu ya, dasar membantu dalam yang kita terangkan ini. Nah, terus saya berjalan sini. Insyaallah ini lanjut dari Ustaz sampai kami yang salah
dan kasuhun pilih ayah kirang sama besar mana para bapak ibu saya. Maka saya di teguh teman-teman mengasih terus biasa orang awaskeun di mukadimah yang kita lamanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatalim qattu mutlaqan abadan wa ma tasama aslan fi madad zamani minahul dawamu balam tarawa Allahumma
ببركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih sekali sakit baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.